Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kali ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, warzuqni fahman, dan berikanlah kami pemahaman terkait materi kami pada kali ini. Oke. Baik, teman-teman, jadi di sini Anda akan mempelajari chapter yang baru lagi ya, terkait komponen dalam analisis jabatan. Outputnya ya, output dalam analisis jabatan seperti apa. Oke. Sebelumnya Anda sudah mempelajari apa itu analisis jabatan ya, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis jabatan, hingga pada tahap Anda sudah mengumpulkan data ya. Data yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga ini siap untuk dijadikan sebuah output ya. Apa output dalam analisis jabatan ya, yaitu adalah ya, salah satunya yang paling penting adalah uraian jabatan ya, atau job desk. Ya. Di dalam job desk ini ya nanti akan ada job spec juga ya, spesifikasi jabatan gitu. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun uraian jabatan atau job desk yang baik. Karena sebelumnya kenapa ya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki bagi seorang job analysis ya, yaitu itu tadi ya, seperti yang saya jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya, Anda harus bisa menulis dengan baik ya, menulis dengan benar gitu ya. Nah, jadi tatanan bahasanya juga harus teratur sehingga orang yang membaca job desk kita pun bisa mengerti ya. Semua orang yang ada di dalam jabatan masing-masing bisa memahami apa pekerjaan mereka, apa tanggung jawab utama mereka. Jadi harus clear ya, dan juga bahasanya tidak ambigu begitu. Nah, sehingga disinilah kita akan belajar bagaimana caranya menyusun job desk yang benar. Oke. Jadi di dalam job desk itu ada apa saja, teman-teman? Nah, di dalam uraian jabatan itu pada umumnya itu terdiri dari 8 komponen ini. Yang pertama adalah identifikasi jabatan atau dalam artian seperti gambaran jabatannya secara umum ya. Lalu yang kedua ada tujuan jabatannya apa, kemudian ketiga tanggung jawab utama, kemudian dimensi, hubungan kerja, kewenangan. Ini ya seperti yang saya bilang tadi ada job spec ya, spesifikasi jabatan itu bagian dalam uraian jabatan. Lalu yang terakhir adalah struktur organisasi. Jadi pada umumnya di dalam job desk itu terdapat 8 komponen ini. Ya. Nah, bisa jadi di job desk di jabatan yang ada di instansi atau organisasi yang lain bisa bervariatif. Tapi pada umumnya terdiri dari 8 komponen ini. Oke. Kenapa nomor 3 ini saya kasih tanda warna kuning ya, tanggung jawab utama. Ya, jadi ketika Anda ingin menyusun sebuah job desk, maka alangkah baiknya mulailah dari poin nomor 3 dulu ya, tanggung jawab utama. Ya, jangan mulai dari nomor 1 sampai 2 dulu. Karena di nomor 1 dan 2 ini sebenarnya rangkuman dari nomor 3 sampai 8. Ya, rangkumannya. Jadi biar lebih mudah ya untuk menyusunnya, maka mulailah dulu dari kita menyusun apa sih tanggung jawab utamanya, ya apa sih dimensi jabatannya, hubungan kerja, kewenangan, job spec, dan struktur organisasinya, sehingga nanti di halaman sampul job desk Anda bisa menyusun identifikasi jabatan dan tujuan dari jabatan tersebut dibentuk untuk apa. Begitu ya. Nah, tapi nanti hasil dari output job desk-nya itu, filenya, dia sampul pertamanya itu harus identifikasi jabatan dan tujuan jabatannya dulu. Baru nanti di dalamnya, di belakangnya itu sudah ada tanggung jawab utama, dimensi, hubungan kerja, sampai struktur organisasi. Tapi ketika kita mulai menyusun, lebih baik mulai dari poin nomor 3. Oleh karena itu, saya akan jelaskan dulu ya, bagaimana kita menyusun tanggung jawab utama setelah data analisis jabatan teman-teman kumpulkan. Oke, nah ini tanggung jawab utama.
Jadi tanggung jawab utama itu berkaitan ya dengan apa saja kontribusinya, ya, peran utama dari pemegang jabatan dalam organisasi tersebut. Ya, jadi istilahnya tanggung jawab yang paling inti ya dari jabatan yang ada di organisasi itu. Oke, jadi intinya ketika kita melihat tanggung jawab utama dari jabatan itu, kita akan melihat kekhasan, ya, kekhasan atau perbedaan antara jabatan satu dengan jabatan yang lain. Oke, karena nyawanya ada di tanggung jawab utama. Nah, biasanya tanggung jawab utama itu terdiri dari 5 sampai 8 tanggung jawab utama ya. Jarang sekali yang dia itu sampai ditulis 10 poin atau bahkan 15 poin ya. 15 poin tanggung jawab utama. Karena ini memang sifatnya itu dia jangka panjang ya. Sifatnya jangka panjang. 1 poin tanggung jawab utama saja itu sebenarnya sudah apa namanya? Sudah memberikan peran yang cukup banyak untuk seseorang dalam mengerjakannya. Gitu ya. Nah, jadi lebih baik disusunlah secara ringkas gitu ya, dan idealnya seperti yang tertera di dalam PPT ini, bahwa cukuplah 5 sampai 8. Nah, kenapa kita tidak perlu terlalu banyak menuliskannya? Ini juga akan memberikan efek psikologis sebenarnya teman-teman. Semakin banyak poin-poin tanggung jawab utamanya, nanti orang-orang yang membacanya itu akan menjadi jenuh atau mungkin menjadi terbebani. Karena merasa, kok banyak banget nih pekerjaan saya gitu. Padahal sebenarnya yang Anda tuliskan ada 15 poin itu bisa diringkas menjadi 8 misalnya. Atau diringkas menjadi 7. Hanya karena ketidakefektifan dalam menyusun bahasa membuatnya menjadi terpecah-pecah. Gitu ya. Padahal sebenarnya itu bagian dalam satu tanggung jawab utama. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai Anda menyusun job desk tapi tanggung jawabnya tuh banyak sekali. Kita aja yang baca itu udah ngerasa beban apalagi mengerjakannya gitu loh. Ya, jadi ringkaskan aja sehingga nanti yang membacanya atau orang yang membaca terkait jabatannya itu ya dia tidak akan tertekan secara psikologis. Nah, untuk formatnya sendiri ya, formatnya rumusnya seperti ini. Kata kerja aktif ya ditambah area kontribusi ditambah hasil akhir yang diharapkan ya. Jadi harus ada kata kerja aktifnya ya. Ini ya, harus ada kata kerja aktif, harus bersifat aktif ya di awal kata. Lalu kemudian area kontribusi ya. Area kontribusi atau area peran yang dilakukan apa? Lalu kemudian hasil akhir atau output yang diharapkan dari proses kerja aktif dan area kontribusi tersebut. Oke, mungkin kita bisa ambil contoh. Ya. Nah, ini saya berikan penjelasan dulu ya di awal bahwa job desk di zaman dulu dengan yang sekarang itu sebenarnya ada perubahan. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari formatnya Hey Group ya, Hey Group ya. Format lama dengan format yang baru ya, salah satunya kita bisa lihat dari salah satu perusahaan yang cukup besar gitu ya dalam menyusun bagaimana mereka menyusun job desk yang efektif gitu ya. Nah, kalau format lama itu dia hanya menuliskan ini, hanya menuliskan kata kerja aktif dan apa area kontribusinya. Tapi kalau kita mulai untuk mempelajari job desk yang ideal ya, itu sebaiknya harus ada pencapaian hasil atau output. Ya, makanya saya tambahkan seperti ini, kata kerja aktif, area kontribusi dan hasil akhir. Outputnya apa? Kebanyakan kalau teman-teman lihat job desk biasanya cuma ada kata kerja aktif dan area kontribusi. Padahal ini sangat penting, output sangat penting untuk melihat sejauh mana ya kualitas dari pekerjaan kita. Apakah sudah sesuai dengan output yang diharapkan? Oke, ini kita ambil contoh ya. Contoh misalnya jabatan supervisor kendali mutu misalnya. Nah, format lamanya ini ya, mensupervisi. Nah, ini kata kerja aktif ya. Ini mensupervisi personel yang terlibat dalam inspeksi material masuk dan aktivitas proses produksi. Ini area kontribusi ya.
Nah, ini biasanya model job desk yang lama kayak gini. Cuman kata kerja aktif ditambah area kontribusi. Kalau kita mengambil format high group yang sebisa mungkin kita menuju ke area idealitas ya dalam menyusun job desk, maka ini ya mensupervisi menggunakan kata kerja aktif lalu ditambah area kontribusi. Nah, ini area kontribusinya. Nah, plus output. Nah, outputnya untuk menjamin material sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi, kalau ingin menyusun tanggung jawab utama yang baik, nah ini contohnya, mensupervisi, ya kata kerja aktif, personel yang terlibat dalam inspeksi material masuk dan aktivitas proses produksi, area kontribusi, ya, untuk menjamin material sesuai dengan standar yang diharapkan. Itu output. Nah, jadi model menyusunnya untuk tanggung jawab utama ini yang cukup ideal. Ya, jadi ikut ini. Oke. Nah, ini contoh lain lagi ya, misalnya tanggung jawab utama job training ya atau staff job training. Nah, ini kata kerjanya menyiapkan peralatan kebutuhan training untuk memastikan training terselenggara dengan lancar. Oke, contoh lain lagi. Memproses pendaftaran training untuk memastikan karyawan dapat mengikuti training sesuai jadwal. Menyusun laporan bulanan training untuk memastikan pelaksanaan training dapat dianalisa atasan tepat waktu. Jadi hasil akhir dan atau outputnya ini harus ada ya teman-teman. Sehingga jelas orang ini di jabatan tertentu akan mengerjakan apa dan hasil atau dampaknya seperti apa. Gitu ya. Ini sangat penting. Jadi ibaratnya kalau orang kerja tuh nggak cuma sekedar kerja aja, tapi outputnya tuh nggak jelas. Output akhir yang diharapkan tuh tidak jelas ya. Jadi ibaratnya tuh orang kadang kerja, dia disuruh kerja aja, tapi nggak tahu hasil yang diharapkan oleh atasan tuh yang kayak mana, dia nggak paham. Dengan adanya menyusun job desk ada output seperti ini, maka baik atasan ya maupun bawahannya itu akan menyadari, oh ini loh hasil akhir yang kita harapkan. Sehingga tidak ada miskomunikasi gitu loh. Miskomunikasi antara atasan dan bawahan dalam memahami output suatu pekerjaan gitu ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika menyusun tanggung jawab utama. Tanggung jawab utama itu dia harus bersifat unik ya, teman-teman. Unik dan khas ya. Jadi pekerjaan itu tuh hanya dilakukan pada jabatan itu saja. Tanggung jawab utamanya itu hanya ada di jabatan itu saja. Jadi tidak dilakukan oleh jabatan yang lain. Ya. Sehingga hindari menuliskan pekerjaan yang dilakukan oleh semua pemegang jabatan. Karena namanya juga tanggung jawab utama. Maka tanggung jawab utama harus dia bersifat khusus, unik dan khas sesuai dengan jabatan. Karena balik lagi begini ya, yang namanya kita membuat sebuah organisasi, organisasi itu kan terdiri dari subsistem-subsistem, ya, bagian-bagian tertentu yang dia itu akan membantu berkontribusi, ya, berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Ya, makanya dibagi-bagi itu. Ya, organisasi itu menurunkannya ke dalam subsistem, dibagi-bagi perannya untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau perannya sama, buat apa pekerjaan itu dibagi-bagi? Nah, gitu ya. Nah, mungkin sederhananya seperti itu. Nah, contoh ya model tanggung jawab utama ya kata kerja aktif yang kalau bisa kita hindari. Ya, contohnya misalnya membantu. Ya, membantu nih ini bukan tanggung jawab utama gitu ya. Artinya kan membantu mungkin di bagian jabatan lain juga melakukannya gitu ya. Atau mungkin mendelegasikan ya. Mendelegasikan ini juga bukan sesuatu yang khas, bisa jadi ini juga dilakukan oleh jabatan lain, misalnya manajer operasional, kemudian misalnya manajer keuangan juga ada, jangan-jangan mendelegasikan. Ya, ada pekerjaan seperti itu, tapi itu bukanlah tanggung jawab utamanya. Oke, ya. Nah, kemudian juga sebisa mungkin gabungkanlah beberapa aktivitas yang dia itu kecil-kecil dan juga berurutan, dia jadi satu kegiatan saja.
Makanya tadi yang saya di awal bilang bahwa kalau bisa di press aja tanggung jawab utamanya itu dipadatkan sehingga menjadi 5-8 poin saja. Kalau misalnya ada sebuah proses pekerjaan yang dia bertahap tapi sebenarnya dalam satu ruang lingkup yang sama, maka jadikan satu tanggung jawab utama. Ya, contoh misalnya pertama, dia harus menerima laporan nama karyawan yang melakukan pelanggaran. Habis itu dia masukkan lagi data karyawan ke komputer untuk memperoleh surat teguran. Habis itu dia membagikan surat teguran untuk memastikan karyawan sadar akan pelanggarannya. Nah, ini kan sebenarnya urut-urutan proses, ya, urut-urutan proses dalam satu ruang lingkup kegiatan. Nah, sebaiknya kita padatkan saja kegiatannya menjadi memproses surat teguran terhadap karyawan untuk memastikan karyawan tersebut sadar akan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Jadi, hanya dengan menggunakan satu kalimat ini sudah tercover untuk nomor 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke. Nah, terus ini juga, ya, tuliskan hanya tanggung jawab utama yang sifatnya itu berkesinambungan atau jangka panjang. Jangan tuliskan tanggung jawab utama yang sifatnya sesaat saja atau jangka pendek. Ya, contoh misalnya, ini contoh yang salah ya. Melaksanakan proyek Sigma untuk memperoleh bisnis proses yang efektif dan efisien. Nah, proyek Sigma ini kan siapa tahu hanya dilakukan di tahun itu saja, gitu loh. Siapa tahu nanti tahun depan ganti lagi, bukan proyek Sigma lagi yang dia atur, misalnya proyek yang lain misalnya. Nah, sehingga kita ganti, perbaiki menjadi sifatnya umum. Misalnya, melaksanakan rencana proyek tahunan untuk memperoleh bisnis proses yang efektif dan efisien. Mau itu nanti ada proyek Sigma kek, ya, mau proyek apa kek, nah, semua tercover di dalam ini. Ya, jadi buatlah yang sifatnya jangka panjang dan cukup umum ya, gitu ya. Oke. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Sesuaikan juga kata kerja yang Anda gunakan, yang Anda tuliskan itu, apakah dia berorientasi tugas atau berorientasi strategis. Ya, beda sekali ya. Kalau orientasi tugas itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh jabatan-jabatan level bawah. Ya, level bawah. Oke. Sedangkan orientasi strategis lebih banyak dilakukan oleh jabatan level middle, ya, atau level top management. Oke. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa orientasi tugas ini lebih banyak ke orientasi kontribusi ya, pelaksana yang melaksanakan pekerjaan. Contoh, mengumpulkan, memproses data, ya, mengumpulkan data-data administratif, melakukan. Nah, ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya orientasi tugas atau bersifat kontributor. Nah, kontributor itu lebih banyak dilakukan oleh staff-staff ya, atau yang leveling bawah. Sedangkan kalau orientasinya strategis, dia udah nggak main lagi pakai mengumpulkan, memproses. Ini bukan ranahnya mereka lagi. Nah, orientasi strategis itu lebih banyak menyetujui, ya, memutuskan, mengkoordinasikan, gitu, atau menyusun. Nah, ini area-area strategis. Nah, yang ini nantinya akan dilakukan oleh, ya, area-area kontributor. Ya, kontributor yang menjadi pelaksana. Nah, yang strategis ini dia biasanya mengkonsep, ya, apa sih yang harus dilakukan ke depan untuk organisasi 3-5 tahun ke depan misalnya kan. Nah, ini nih untuk area-area strategis yang biasanya dilakukan oleh manajer, dilakukan oleh misalnya general manager, direksi ya, atau direktur gitu ya. Nah, inilah pekerjaan. Oke, jadi nanti lucu sekali kalau misalnya area kontributor, misalnya staf HRD, dia memutuskan. Nah, ini bukan area tanggung jawab dia ini, ya. Nah, sekarang kita masuk setelah tanggung jawab utama, kita bahas tentang dimensi jabatan, ya, yang ada di dalam job desk. Oke, dimensi jabatan itu dia menggambarkan
komponen ya atau hal-hal penting dari suatu pekerjaan itu, sehingga terlihat dampak langsung dan tidak langsung dari pekerjaan. Ya, jadi ketika kita melihat dimensi jabatan, kita akan kelihatan nih, oh ini nih komponen dia nih ya, yang ada di dalam jabatannya itu apa aja sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita akan bisa melihat gambaran secara lingkup besar dari aktivitas yang ada dalam sebuah pekerjaan tersebut secara ringkas. Dengan kita melihat dimensi jabatan, kita akan tahu, oh ini loh lingkup pekerjaan dia. Oke. Nah, jadi komponen-komponen saja ya, beda dengan tanggung jawab utama. Ya, tanggung jawab utama ini kan lebih menjelaskan, mendeskripsikan apa saja peran utama yang dia lakukan. Nah, tapi kalau dimensi jabatan ini lebih kepada apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam jabatan itu, ya, ya seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya dia dibagi, ada yang bersifat keuangan atau dan non keuangan. Non keuangan ini akan mengarah kepada sesuai jabatan tersebut. Dia akan diberi nama sesuai jabatan tersebut. Oke, kita ambil contoh. Ya, kayak keuangan ya. Ada penghasilan bersih tahunan, laba tahunan, pendapatan tahunan, anggaran biaya tahunan dalam jabatan tersebut, ya. Oke, kalau non keuangan, anggaplah misalnya ini bagian pemasaran misalnya. Namanya ya. Nah, jumlah bawahannya ada berapa, baik langsung dan tidak langsung. Jumlah kantor cabang, jumlah proyek, jumlah produk yang dilayani, jumlah produk yang dijual, gitu ya. Nah, ini akan terlihat, oh ini tuh komponen-komponen yang biasanya dia akan berinteraksi, gitu ya. Oh ini loh komponen-komponen keuangan yang biasanya nanti akan dia berinteraksi dan akan mengerjakannya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dimensi jabatan itu adalah komponen-komponennya. Oke. Nah, kemudian hubungan kerja, ya. Nah, hubungan kerja itu menggambarkan semua, ya, semua hubungan kerja yang sering terjadi, ya, semua interaksi ataupun semua proses koordinasi yang terjadi, ya, yang ada ya di luar hubungan atasan bawahan. Ya, kalau atasan dan bawahan itu kan jelas tuh, ya, jelas hubungan kerjanya. Tapi ada di suatu jabatan dia juga akan memiliki hubungan kerja dengan jabatan yang lain. Hubungan kerja itu biasanya dia bersifat internal dan eksternal. Baik yang ada di dalam organisasi maupun yang ada di luar organisasi. Oke. Nah, contoh misalnya. Nah, ini formatnya ya. Formatnya adalah bagian ya atau fungsi ditambah ya tujuan hubungan kerja. Oke. Contoh misalnya ini jabatannya manajer finance and accounting ya. Nah, kalau internalnya misalnya dia harus berkoordinasi dengan semua departemen. Ini bagian atau fungsi ya. Tujuan hubungan kerjanya apa? Untuk merekapitulasi budget tahunan. Nah, ya, karena memang setiap jabatan dia wajib tuh menyusun budget tahunan dia seperti apa. Ya. Contoh lain lagi misalnya manajer finance dan accounting ini juga punya hubungan kerja dengan manajer produksi. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan data guna keperluan cost accounting. Ya, guna keperluan jabatan ini. Ya. Nah, itu yang sifatnya internal atau di dalam organisasi. Kalau eksternal, oh ternyata misalnya dia juga terlibat dengan bagian fungsi kantor pajak. Ya, tujuannya untuk apa? Membina hubungan baik dan memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah dalam perpajakan. Ya, misalnya dia harus urus tuh pajak dari penghasilan organisasi tersebut. Oke. Kemudian juga ini misalnya auditor eksternal ya. Tujuannya untuk apa? Menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada audit yang sifatnya eksternal, ya harus mengecek semua data keuangan, dia sudah harus siap nih, siap untuk berinteraksi dengan auditor eksternal, gitu ya. Nah, ini yang sifatnya adalah di luar organisasi kita. Ya, jadi buatlah hubungan kerja yang dia itu terdiri dari bagian atau fungsi plus tujuan hubungan kerja
yang sifatnya internal di dalam organisasi maupun yang eksternal atau di luar organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke ranah kewenangan. Nah, kewenangan ini menjelaskan ya sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Ya, kekuasaan untuk memberikan apa? Misalnya saran atau rekomendasi, ya, persetujuan atau pengambilan keputusan. Oke, ini adalah model untuk kata kerja pengambilan keputusan. Contohnya misalnya menandatangani, menyetujui, menetapkan, ini adalah model pengambilan keputusan. Lalu kata kerja untuk rekomendasi misalnya mengusulkan, ya, merekomendasikan. Nah, biasanya kewenangan ini ada kok untuk di tiap jabatan, baik itu jabatannya levelnya sudah top level, middle ataupun yang bawah, itu tetap ada. Tapi biasanya dilihat nih, kalau kata kerja untuk pengambilan keputusan, biasanya untuk level apa kira-kira teman-teman? Level middle sampai top manajemen ya, karena pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya kata kerja rekomendasi, biasanya ini bisa digunakan untuk middle dan yang di bawah ya. Manajemen bawah misalnya mengusulkan, memberikan rekomendasi, menyarankan. Nah, itu masih bisa. Ya, tapi kalau sudah masuk menyetujui, menetapkan, nah itu bukan mainannya untuk level yang di area kontributor. Oke, contoh misalnya kewenangan HRD manager ya, ini formatnya ya, kata kerja plus objek ya. Misalnya menetapkan, nah ini kata kerjanya ya, sistem rekrutmen dan seleksi, ini objeknya. Oke, merekomendasikan, nah ini kata kerjanya, sistem penggajian perusahaan, ini objeknya. Sederhana ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ini ya, spesifikasi jabatan. Bagian ya yang ada di dalam job desk atau uraian jabatan, dan teman-teman juga tidak asing mendengarnya ya. Job spec. Nah, di dalam spesifikasi jabatan Anda silakan tuliskan kualifikasi berdasarkan persyaratan minimum. Persyaratan minimum bukan yang maksimum ya, untuk memegang jabatan tersebut. Ya, karena semakin apa namanya? Anda membuat persyaratan itu terlalu tinggi ya, nanti juga akan sulit ya orang-orang yang bisa masuk gitu ya. Nah, buat aja persyaratan minimum ya. Sehingga nanti proses rekrutmen itu Anda bisa mendapatkan talent yang jauh lebih bervariasi ya, dan proses seleksinya akan menjadi lebih lebih optimal gitu ya, karena nanti Anda akan mendapatkan talent yang banyak gitu ya ketika rekrutmen. Soalnya kalau misalnya pas sudah dibuka rekrutmen, dibikinnya persyaratannya terlalu tinggi, ya orang-orang biasanya agak segan untuk melamar di jabatan tersebut atau di organisasi itu. Ya. Terus juga jangan nuliskan kualifikasi hanya sebatas latar belakang pendidikan dan pengalaman pribadi aja, ya. Tapi tuliskanlah juga misalnya latar belakang pendidikan, ya, pengalaman yang harus dipunyai, misalnya memiliki pengalaman 2 tahun di bagian staf HR misalnya. Oke, ketika misalnya melamar untuk supervisor HR misalnya. Kemudian ada keahlian serta pengetahuan, ya. Nah, ini yang sebisa mungkin ada di dalam spesifikasi jabatan. Oke, contoh misalnya ini adalah staff industrial relation ya. Oke, masih di dalam komponen HR ini ya. Oke. Misalnya pendidikannya S1 jurusan bidang sosial. Ya, biasanya kadang di dalam perusahaan tidak terlalu memberikan spesifik bidang ilmunya seperti apa. Itu tadi tujuannya supaya ketika proses rekrutmen bisa mendorong orang-orang itu mau mendaftar gitu ya. Nah, jangan terlalu spesifik juga, misalnya S1 jurusan psikologi, harus psikologi ya. Padahal di dalam hubungan industrial itu nanti belajar juga tentang undang-undang. Makanya kadang di dalam bidang ini kadang orang hukum juga boleh masuk gitu kan. Orang manajemen juga boleh. Ya makanya ditulis
bidang sosial. Oke, jadi psikologi bisa, hukum bisa, manajemen juga bisa. Nah, lalu contohnya misalnya pengalaman kerja minimal 1 tahun bekerja di perusahaan manufaktur, misal. Oke, atau minimal 1 tahun pernah bekerja di staff industrial relation menjadi staff industrial relation di suatu perusahaan kecil misalnya. Oke. Lalu keahlian dan pengetahuan misalnya mampu berkomunikasi dengan jelas dan tegas, atau untuk lebih simpelnya misalnya communication skill gitu ya. Lalu memiliki keahlian negosiasi yang baik, mampu menjalin hubungan interpersonal, memahami undang-undang ketenagakerjaan dan penerapannya. Nah, jadi sebisa mungkin ada komponen pendidikan, pengalaman kerja, keahlian dan pengetahuan. Oke. Jadi nanti ini enak nih ya, membantu juga ketika proses rekrutmen dan seleksi. Oke, kemudian di dalam job desk juga ada struktur organisasi. Struktur organisasi. Oke, struktur organisasi itu apa? Menggambarkan keterkaitan suatu jabatan dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja. Ya, intinya struktur organisasi itu terlihat nanti seperti apa pembagian subsistemnya. Ya, oke. Jadi kita akan lihat gambaran secara keseluruhan. Ya, bagaimana peran masing-masing dalam jabatannya itu pembagiannya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Fokuskan struktur pada jabatan tersebut dan tekankan keterikatan dengan jabatan yang lain. Oke, jadi ketika membuat struktur organisasinya di dalam job desk itu, pastikan Anda itu menekankan pada jabatan yang ditulis dan keterikatan jabatan tersebut dengan jabatan yang lain. Jadi bukan struktur organisasi Anda copy paste masukin ke dalam job desk, enggak. Nah, jadi dia punya kekhasan sendiri-sendiri struktur organisasi pada job desk-nya itu masing-masing. Oke. Nah, kemudian ini setelah Anda menyusun semua ya, mulai dari tanggung jawab utama, dimensi jabatan, hubungan kerja, kewenangan, struktur organisasi gitu ya. Barulah Anda bisa susun nih apa tujuan jabatannya. Anda simpulkan sebenarnya jabatan ini tuh untuk apa sih gitu kan. Nah, tuliskanlah dalam bentuk suatu pernyataan atau kalimat ya, kalimat yang tidak bertele-tele, yang intinya padat dan jelas. Jadi dia merupakan intisari rangkuman dari seluruh tanggung jawab utama. Oke, dan juga dia memberikan gambaran yang mendasar mengapa jabatan itu dibuat. Ya, makanya tadi saya bilang di awal, kalau untuk mempermudah menyusun tujuan jabatan, mulailah dari menyusun tanggung jawab utamanya dulu. Baru nanti Anda bisa simpulkan, oh ini tujuan jabatannya. Oke. Nah, ini contoh ya, atau contoh tujuan jabatan dari manajer HRD ya. Jadi gunakanlah format kata kerja aktif, area kontribusi, plus hasil akhir yang diharapkan. Jadi model tujuan jabatan ini hampir mirip dengan kayak model menyusun tanggung jawab utama. Tapi bedanya tujuan jabatan ini adalah merangkum keseluruhan dari tanggung jawab utama ya, termasuk juga di dalam situ ada dimensi jabatan, ya kewenangan dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Merumuskan kebijakan, ya merumuskan kata kerja aktif, kebijakan dan prosedur di HRD dalam pengembangan staf, rekrutmen dan seleksi, sistem reward, ya ini area kontribusi, untuk mendukung strategi dan pencapaian target perusahaan. Nah, ini adalah contoh menyusun tujuan jabatan. Jadi ketika menyusun tujuan jabatan di dalam job desk, nanti dia akan ada di halaman awal ya, di halaman awal. Oke. Nah, ini lebih awal lagi nih. Ini biasanya dijadikan sampul job desk-nya. Apa itu? Identifikasi jabatan. Oke. Ini sederhana sekali. Seperti kayak memberikan gambaran gambaran umum dari job desk yang Anda buat. Jadi ini sampul paling depan. Nah, seperti ini contohnya.
Misalnya jabatan Recruitment and Selection Staff, departemennya HRD. Pemegang jabatannya dituliskan siapa aja yang memegang jabatan saat itu. Misalnya ada siapa? Ada Marianto, ada Yunike, ada Bella, ada Nadine misalnya. Nah, nanti mereka melapor ke siapa? Karena ini Recruitment and Selection Staff, nah biasanya dia melapornya pasti ke atasannya ya. Atasannya langsung yaitu manajer departemen HRD misal. Nah, kapan tanggal job desk ini berlaku ya atau diresmikan, maka tuliskan misalnya ini sudah berlaku dari 5 Oktober 2020 ya misalnya. Lokasinya di mana? Nama perusahaannya adalah PT Anajab Cabang Jambi. Nah, jadi nanti secara urut-urutannya teman-teman, ini itu menjadi halaman paling depan dalam job desk. Lalu dilanjutkan halaman berikutnya adalah ini, tujuan jabatan. Baru nanti halaman berikutnya baru masuklah ke sini. Masuklah ke bagian ini tadi. Mulai dari tanggung jawab utama, ya. Kemudian di dalamnya ada dimensi jabatan, kemudian ada hubungan kerja, kewenangan, spesifikasi jabatan, struktur organisasi. Ya, seperti itu sampai akhir. Jadi struktur organisasi ada di bagian akhir biasanya. Nah, jadilah seperti itu ya output dalam job desk. Oke. Baik. Ya, karena video ini ya saya membuat video dan kita tidak kuliah secara langsung, sehingga nanti apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan Anda tuliskan di dalam komen YouTube ya apapun atau hal apapun yang ingin teman-teman diskusikan ya. Oke. Silakan tanyakan apapun terkait proses penyusunan job desk ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sekarang saya punya tugas untuk teman-teman. Tugasnya adalah silakan Anda mencari job desk pada suatu jabatan tertentu. Anda boleh cari di search engine atau data dari manapun, atau boleh izin ya di tempat magang teman-teman boleh tidak melihat job desk di salah satu jabatan tertentu. Kalau misalnya tidak diizinkan, boleh Anda cari di internet, nggak masalah. Nah, kemudian silakan Anda analisis ya seperti apa model jabatan, model job desk yang mereka susun. Kemudian Anda cek ya dan Anda evaluasi apakah job desk ini sudah sesuai ya atau masih ada yang kurang ya. Dilihat dari proses penyusunan job desk yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Nanti Anda kasihkan komen-komen di dalam ini ya. Ya, apa saja yang sudah ideal gitu ya. Yang sudah oke dan apa saja yang masih perlu diperbaiki di dalam penyusunan job desk tersebut. Begitu ya. Nah, nanti silakan Anda susun ya. Tugasnya saya beri waktu selama 1 minggu. Kemudian nanti di minggu depan silakan Anda masukkan ke dalam data e-learning ya, LMS kita. Ya. Nanti kemudian minggu depannya lagi saya akan memberikan feedback terhadap hasil tugas teman-teman. Ya, tugas ini dilakukan secara individu ya teman-teman ya, bukan kelompok, individu, karena jumlah orangnya pun juga sudah tidak nyampe 10 orang lagi nih kayaknya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Ini ada quote dari Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do ya. Jadi ketika ingin menghasilkan pekerjaan yang besar, yang hebat, maka cintailah pekerjaan tersebut. Oke. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan untuk kemudian kita diskusi di komentar YouTube ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Anda cerah dan selalu bahagia meskipun ada cobaan yang datang. Anda bisa hadapi, Anda kuat dan terus bangkit. Oke, terima kasih.